Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di 7J Auto Service. Di kesempatan video kali ini saya mau membahas tentang jalur idle khususnya untuk mobil carry ya, mobil carry 1000. Nah, sebenarnya di video sebelumnya itu saya sudah membahas tentang jalur idle, tapi di mobil Katana ya. Sebenarnya sama, mesinnya pun sama, prinsip kerjanya sama, cuma penempatannya yang berbeda. Ini berhubung ada beberapa permintaan dari kawan-kawan kita, kawan-kawan subscriber juga meminta untuk dibuatkan video untuk khusus jalur idle, khususnya di mobil carry 1000 ya. Nah ini unitnya carry 1000 tahun 85 ya, untuk semua mesin carry ya, carry yang khususnya 1000. Ini kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Kita mulai dari sekarang. Nah, ini untuk jalur BBG dari belakang ya, dari belakang sana itu BBG-nya saya taruh di belakang, terus masuk sini. Ini saya tambahkan selenoid ya, jadi nggak pakai kran untar-untir, langsung kita pakaiin selenoid, kita taruh di depan sini ya. Nah ini ketika kunci kontak on dia akan menyala, ketika kontak on dia akan terbuka, aliran ini akan lewat sini ya, karena sudah di kontak on. Tapi kalau misalkan kita kontak off, dimatikan mesin, ini akan tertutup BBG cuma sampai sini aja ya. Nah terus selanjutnya ini masuk sini ya. Ini saya menggunakan dua jalur, satu jalur idle, satunya jalur akselerasi. Nah untuk yang jalur akselerasi kita abaikan dulu. Ini kita nggak pasang redusernya ya. Jadi ini khusus spesial untuk jalur idle-nya. Nah ini masuk ke jalur idle. Nah ini setelah sudah sampai regulator sini ya. Nah ini lalu dihubungkan ke sini. Nah dihubungkan ke jalur vakum ya, jalur hisap atau jalur vakum. Ini ada dua jalur vakum. Nah ini yang satu ke delco, ini yang satu ke sini. Nah, biasanya jalur kalau punya carry 1000 itu yang satu atau carry ekstra ya, yang satu ke delco, yang satu ke bagian karbu yang samping ini buat cuk ya. Tapi ini karena sudah tidak terpakai, kita manfaatkan buat jalur BBG-nya ya, kayak gini. Nah ini untuk jalurnya dia ada dua pipa ya, pipa ini ya. Nah pipa ini yang satunya ke delco distributor, yang satunya biasanya ke jalur yang samping sini ya, dia untuk otomatis cuk. Nah biasanya untuk yang tahun-tahun lama itu sudah tidak terpakai ya, karena fungsinya tidak signifikan, jadi jarang ada yang terpakai. Nah untuk mengetesnya saat mesin hidup menggunakan BBM, cari yang hisapannya paling kuat ya, cari yang hisapannya paling kuat. Ini yang untuk jalur yang ke delco biasanya dia akan terhisap saat kita injak gas di kisaran RPM 1500-an atau hampir 2000 dia terbuka, baru terhisap. Tapi kalau yang untuk yang ini, yang jalur yang ini itu ketika kondisi idle atau langsam itu langsung terhisap ya, terhisap kuat ya. Kalau ini mungkin ada hisapan tapi kecil banget, tapi kalau yang satu itu besar. Jadi kawan-kawan cari yang paling besar. Kita pasang lagi ya untuk jalur delco-nya. Nah untuk bagian sini biasanya itu dipasangi macam spuyer ya, untuk memperkecil aliran lagi. Untuk memperkecil aliran itu biasanya dipasangi spuyer ukuran 1 mili, seperti di video saya sebelumnya di mobil Katana itu justru malah di bawah 1 mili, kemungkinan 0,9 mili ya.
nggak sampai 1 mili. Nah, untuk mobil ini, Chery yang ini, itu karakternya berbeda. Dia dipasangi spuyer malah nggak mau. Dia maunya tanpa spuyer seperti ini ya. Nah, ini tanpa spuyer, baru mau langsam enak. Tapi kalau dikasih spuyer, dia malah nggak mau. Itu seperti itu. Maaf, bentar, masang ini lagi. Nah, ini kalau misalkan kawan-kawan kesulitan mencari settingan spuyer, kawan-kawan bisa memanfaatkan keran yang ada di reducer ya, atau converter ini. Biasanya kalau kita beli reducer atau converter, biasanya itu terdapat keran di sini ya. Ini sudah saya potong, potongannya saya cari nggak ketemu-ketemu buat contoh. Jadi biasanya di sini ada keran, itu bisa dimanfaatkan untuk jalur idle-nya ini. Jadi nggak perlu gonta ganti spuyer ya, langsung pakai ini, dilepas bisa, nempel di sini pun bisa untuk dimanfaatkan untuk idle. Jadi kawan-kawan bisa cari. Biasanya kalau ukurannya terlalu besar, dia gampang hidup, tapi kalau didiamkan dia lama-lama redek mati karena terlalu banyak gas yang terhisap. Tapi kalau terlalu kecil biasanya hidupnya susah, nggak mau cegreng ya. Nah, ini kebetulan untuk mobil Chery yang ini, yang saya videokan ini tidak mau menggunakan spuyer, jadi ukurannya pas segini. Nggak tahu kenapa segini aja udah mau, tanpa menggunakan spuyer atau tanpa menggunakan keran. Nah, ini untuk selanjutnya, untuk cara settingnya, cara pasangnya, ini kita pakaikan air ya. Nah, ini kita pakaikan air. Nah, air di gelas ini ya. Nah, untuk settingannya ini kita rapatkan. Nah, terus ini kita taruh di gelas seperti ini. Terus kita buka. Nah, kita kontak dulu ya, atau buka kerannya dulu. Yang menggunakan keran atau menggunakan solenoid, kita buka dulu. Nah, ini dalam kondisi menutup. Terus coba kita buka pelan sampai keluar gelembung. Nah, itu sudah keluar gelembung, kita tutup pelan-pelan. Nah, sampai tidak mengeluarkan gelembung ya. Nah, ini sudah saya tandai. Ini kalau ditambahkan, nah dia keluar gelembung. Tapi kalau kita kecilkan sedikit, gelembung hilang. Nah, itu cara setting regulatornya seperti itu ya. Setelah itu coba kita pasangkan ya. Kita pasangkan di jalur vakum ini tadi. Nah, setelah itu coba kita hidupkan ya. Sorry. Dia mau cegreng ya. Ini untuk pembuktiannya, ini selang bensin sudah dilepas ya. Ini bukti bahwa ini sudah menggunakan BBG. Nah, ini untuk jalurnya kita coba cabut, selang vakumnya coba kita cabut ya. Nah, tidak keluar gelembung. Nanti kita tes lagi. Mesin sudah mati tanpa kita otak-atik. Nah, ini enggak keluar gas ya, keluar udara atau enggak keluar gas. Kita pasang lagi untuk membuktikan. Pasang lagi ya. Nah, kita start lagi. Biasanya kalau sudah habis dilepas dia agak lama sedikit. Coba kita matikan lagi, kita start lagi. Nah, dia cegreng ya. Sebenarnya cukup mudah kalau kawan-kawan memahami dari caranya, dan cukup mudah, simple banget. Jadi saran saya buat kawan-kawan, mohon maaf yang masih pemula,
disarankan kalau mau membuat jalur idle, kita fokus dulu dari belakang, misalkan pakai kran, kita fokus dulu ke regulator idle, untuk idle ya. Jadi untuk yang akselerasinya kita nggak usah pasang dulu, biar kita lebih fokus. Dan untuk bagian karbu ini tidak usah menggunakan mixer, karena sudah dilewatkan sini. Untuk udara yang masuk sudah diatur oleh skep atau throttle yang ada di karbu dengan kondisi normal tanpa ditarik gas, itu sudah bisa hidup. Tanpa digas-gas ini bisa hidup ya. Dan artinya kalau misalkan kita mematikan solenoid atau menutup kran, kalau kita lupa menutup kran atau solenoid ini error, itu tidak ada gas yang keluar lewat sini, gas cuma lewat sini aja. Tapi ketika kita starter, dia bisa hidup gitu. Ini spesialnya di sini ya, untuk jalur idle yang ini ya. Jadi semacam bisa untuk trigger gitu. Jadi aman kalau misalkan kita lupa untuk mematikan jalur, mematikan kerannya ya. Nah, kita coba start lagi. Mau cek kering ya, kita cabut lagi. Mati ya. Nah, demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan, untuk para pemula yang masih kesulitan mencari jalur idle ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika videonya kurang lengkap atau kurang jelas. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Dan untuk jalur akselerasi atau menengah ke atas itu sudah saya bahas cara settingnya di video sebelumnya. Nanti saya sertakan link video cara setting jalur akselerasi di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.